Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini view-nya agak beda ya. Background-nya sekarang kita pakai tanaman, jadi lebih asri. Sebelum kita mulai, ada dua hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah, kalau kalian menyangka bahwa video ini adalah iklan, Anda keliru ya. Jadi, ada orang-orang yang, wah ini mah pasti ngiklanin Grab nih. Ini pasti ngiklanin kode promo mau Grab. Ini enggak ya. Lihat, saya nggak pakai baju Grab dan di belakang juga nggak ada properti. Jadi sekali lagi, saya tidak akan mengiklankan kode promo mau Grab ya. Saya tidak akan mengiklankan kode promo yang kalau Anda pakai itu, Anda bisa dapat diskon dari mulai GrabFood, GrabBike dan juga GrabCar. Walaupun kode promonya itu simple ya. Jadi kalau misalkan udah pesen Anda tinggal ketik aja manual mau Grab, nanti dapat diskon gitu ya. Saya nggak akan iklanin itu. Yang kedua adalah bahwa video ini bagusnya ya, pasnya sih memang diputar beberapa hari lalu, 1 atau 2 hari lalu. Cuma kan ada momentum kejadian-kejadian lebih menarik ya, lebih hot gitu, makanya agak kegeser. Kita ngomongin ini nih tentang chauvinisme ya, dalam tanda kutip, tapi chauvinismenya publik Bandung dalam bersepak bola. Ini sebetulnya menyusul keputusan PSSI ya untuk menggunakan Stadion Sijalak Harupat dalam matchday lawan Bangladesh kalau nggak salah ya. Saya cuma baca sekilas infonya, oh jadi matchday 1 apa 2 Juni ya. Ya pokoknya Juni lah, tanggal 1 kalau nggak salah ya. Itu ada matchday FIFA, agenda resmi ya, uji coba, pertandingan, dan yang menjadi tempat match day-nya itu adalah Stadion Sijalak Harupat. Nih saya kasih info ya, itu awalnya awalnya itu GBLA loh yang mau dipakai ya. Jadi terlepas ada problema ya, kemarin sempat ramai juga. Itu tadinya awalnya GBLA yang mau dipakai itu, saya dengar-dengar ya. Bukan dengar-dengar sih, saya ngomong sama orang yang tahu sih, dan orang yang tahu itu memang tahu banget gitu. Cuma kan nggak boleh bocor kemana-mana. Jadi awalnya tuh GBLA sekaligus promo ya. Maksudnya promo itu euforia bahwa ini boleh pakai penonton setelah sekian lama pertandingan nggak pakai penonton. Ini sekaligus biar rame ya, biar penonton itu mau nonton. Ini akan dipaketkan dengan uji coba Persib tadinya tuh. Jadi tadinya tuh ada konsep berturut-turut lah, semacam borongan gitu ya. Jadi sebelum timnas main nanti ada pertandingan Persib, jadi tiketnya laku. Nah ini tentang pertandingan uji coba, saya ingat betul ya, terakhir kali timnas main lawan negara lain di Bandung itu tahun 2010 lawan Maladewa. Kenapa saya ingat? Karena ketika itu saya MC-nya ya, ketika itu main timnas itu di Stadion Siliwangi Bandung. Pelatihnya Alfred Riedel. Timnas itu diperkuat oleh Bambang Pamungkas. Pemain Persibnya kalau nggak salah ada Maman Abdurrahman sama Nova Arianto. Nah, saya jadi MC-nya waktu itu, masih ingat, main di Siliwangi. Dan ini ada kaitannya sama judul kita ini, chauvinisme. Kenapa? Karena di luar dugaan. Ini sampai bikin Alfred Riedel marah-marah, kesel pas konferensi pers. Karena ketika konferensi pers itu saya yang memandunya ya. Jadi itu publik Bandung itu malah mencemooh Bambang Pamungkas. Anda bayangkan, ini pertandingan timnas ya, konteksnya negara. Tapi publik Bandung itu banyak yang justru menyerang, tanda kutip ya, pemain-pemain yang menurut mereka itu rival ya, bermain di klub rival gitu. Ibaratnya seperti itu ya. Agak sedikit kekanak-kanakan, tapi itulah kenyataannya. Belum lagi ada celetukan, ya ini maaf ya, celetukan mungkin bercanda heure, orang Sunda gitu ya, heure. Ada yang ngomong hidup negara Pasundan dan lain sebagainya gitu. Waduh, wah pokoknya bodor lah ya. Waktu itu di belakang saya tuh, saya masih ingat tuh ada fotonya ya. Ada Pak Joko Driono waktu itu, lalu tim dari PSSI-nya ya, panitia segala macam itu nginepnya di Hotel Amarosa. Saya masih ingat betul, di Hotel Amarosa. Nah itu teman-teman, tadi yang saya katakan tadi sedikit menggambarkan bahwa saya tidak meragukan nasionalisme publik Bandung. Orang Bandung, orang Jawa Barat, orang Sunda,
mendukung timnas pasti total ya, total. Tapi ada beberapa kondisi nih, beberapa kondisi memang contohnya aja tahun berapa ya? Saya tuh dulu lupa. Pernah tuh uji coba juga di Siliwangi. MC-nya bukan saya penonton biasa ya. Itu Persib uji coba lawan timnas, pernah tuh di Siliwangi juga. Ya itu malah mendukungnya Persib. Itu wajar ya. Cuma kadang-kadang ada celetukan-celetukan yang aduh ini apa gitu ya. Gitu. Saya nggak akan memperpanjang, ntar takutnya salah paham ya. Karena ini lagi sensitif loh isu apa seperti ini gitu ya. Jadi itu temannya lagi. Itu intinya teman-teman ya. Jadi kalau kita bicara sepak bola, maka tingkat kebanggaan, tingkat primordial para pendukung Persib ya, ini tinggi loh. Jadi kadang-kadang bisa melebihi kecintaan mereka, bukan kecintaan lah, bisa melebihi dukungan mereka terhadap timnas. Ini saya saksinya ya. Waktu uji coba antara Persib dan timnas di Stadion Siliwangi, itu para penonton malah menyerang tanda kutip para pemain timnas gitu. Lalu ketika timnas berhadapan dengan timnas negara lain tuh tahun 2010 ya, Maladewa lawan timnas Indonesia, itu para pemain timnas sendiri, para pemain Indonesia tapi bermain di klub rivalnya Persib, itu juga kena bulian gitu ya. Yang paling saya ingat tentunya waktu itu sasaran tembaknya itu Bambang Pamungkas. Karena ketika itu Bambang Pamungkas masih memperkuat Persija. Dan kerennya nih, saya kasih tahu kerennya apa coba. Bambang Pamungkas dibully sepanjang pertandingan. Tapi ketika konferensi pers ya, itu yang menghadiri itu Bambang Pamungkas, gentleman banget. Dia tetap datang ke konferensi pers dan itu kan dikelilingi bobotoh ya. Tahu Stadion Siliwangi kan? Itu kecil banget ya. Stadion Siliwangi itu kecil. Jadi kalau konferensi pers itu di bawah tribun VIP. Nah, di situ Bambang Pamungkas cuek aja gitu. Walaupun dikerubuti bobotoh segala macam cuek. Bobotoh malah pada diem gitu ya. Nah, yang marah-marah saat itu adalah almarhum Alfred Riedel, saya masih ingat. Jadi Alfred Riedel bilang sama saya, ini gimana katanya pendukung di kota kamu ini? Apakah mereka tahu bahwa yang bermain ini bukan klub, tapi negara mereka gitu? Kenapa nggak dikasih dukungan total gitu? Termasuk sama pemain-pemain yang bermain di rival Persib gitu loh. Begitu teman-teman ya. Tunggu tentang ini. Oh iya, plus nih info terakhir ya. Jadi GBLA ini kan Stadion GBLA ya. Kita alih topik. Tadi kan tentang chauvinisme pendukung Persib. Primordialisme pendukung Persib yang tinggi ya. Kedaerahan yang tinggi. Dan ini sebetulnya ya ini karena kultur perserikatan yang mengakar dulu ya. Jadi wajar lah pendukung-pendukung Persib seperti itu. Nah, ini kita bicara sekarang tentang GBLA. Akhirnya GBLA ini kan boleh digunakan lagi sebagai home base Persib nanti di Liga 1 udah pasti GBLA. Dan video sebelumnya dari Boboto ID sudah menjelaskan. Jadi jangan takut kalau misalkan masalah home base mah udah pasti ya. Jadi selama ini kalau penggunaan home base kan terkait sewa menyewa ya, jangka pendek itu mah gampang gitu. Yang jadi masalah kemarin itu bukan Persib nggak bisa menjadikan GBLA home base, tapi kepengelolaan. Itu dua hal yang berlainan ya. Kalau misalkan menggunakan jangka pendek jadi home base musim ini gitu ya, setahun semusim, itu mah ya bisa, nggak masalah karena kan ada uang penyewaan segala macem gitu ya. Yang dipermasalahkan kenapa berlarut-larut itu proses lelang. Nah, kenapa harus dilelang? Ini info terbaru ya, saya ngobrol sama Kang Ridwan Kamil. Nah, obrolan saya dengan Gubernur Jabar Ridwan Kamil nanti bisa Anda saksikan di video berikutnya ya. Nanti ada video berikutnya saya ngobrol dengan Kang Emil, itu juga ngebahas tentang GBLA. Jadi kenapa berlarut-larut? Karena memang ada ketentuan kalau misalkan penggunaan ya, kepengelolaan, intinya ada hubungan perjanjian lebih dari 5 tahun. Kan Persib mintanya 30 tahun ya. Nah, kalau lebih dari 5 tahun memang harus lewat proses lelang. Jadi selama ini saya nggak tahu nih siapa yang men-trigger ya, saya nggak tahu siapa yang memprovokasi sampai ada tagar GBLA untuk Persib dan lain sebagainya. Ya dari dulu juga sebetulnya kalau buat home base doang mah nggak masalah, kan nyewa ya. Siapa yang yang kalau udah bayar duit nyewa masa ditolak gitu. Yang jadi berlarut-larut dan persoalannya agak ribet gitu ya, itu bukan penyewaan stadion, tapi kepengelolaan. Nah, jadi PT PBB ingin mengelola GBLA, itu yang ribet ya. Kalau nyewa biasa mah siapa juga dikasih, kalau bayar kuat gitu ya, cocok gitu. Dan memang mahal lah GBLA ya, saat ini mahal.
Karena apa sih stadion yang lebih bagus dari GBLA di Kota Bandung? Nggak ada gitu kan. Dan kalau kita lihat, nggak cuma Persib kan yang pakai GBLA itu, ada juga beberapa komunitas, kalau nggak instansi ya, pakai GBLA, ya itu bisa aja kan, sah-sah saja ketika mereka memang kuat atau deal tentang harga sewanya. Oke teman-teman, karena sudah banyak orang lalu lalang ya, saya sudahi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.